Kalau saya sih makanya tadi kalau di quote saya buat pendidikan tadi, kalau kita tidak kaya harta, maka tinggilah ilmu. Karena ada dua orang yang didengar, orang yang memiliki harta dan orang yang tinggi ilmunya. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di episode 16 UMK Talks kita pada pagi hari ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Penting itu. Penting. Sangat Like, komen, dan subscribe. Oke, hari ini kita kedatangan tamu baru, seorang dosen yang muda, aktivis, juga akademisi. Wes, ini masih muda dan banyak pengalamannya ya. Lengkap ya. Lengkap. Selamat datang Bapak. Siapa nih? Harus manggil siapa nih? Dedi Pratama atau Depta? Keduanya boleh, tapi lebih akrab sih disapa Depta ya. Depta ya? Iya, nanti itu ada sejarahnya itu namanya. Wah, boleh. Nanti kita bisa dengarkan kisahnya gitu ya. Sebagai pembuka, Pak Depta, kisahkan sedikit tentang siapa Anda, terus bagaimana bisa Anda bernasib akhirnya duduk di episode ini. Ya, silakan kenalkan diri dulu, Pak. Berat ini kalau sudah duduk di kursi panas ini ya, rasanya kalau sudah dipanggil sama sahabat Ade Ismail ini perlu langsung disapa. Jadi nama saya Dedi Pratama, tapi dalam kesehariannya baik teman-teman memanggil Depta. Untuk aktivitas saat ini masih seperti biasa, tetap bekerja, berorganisasi, kemudian menjalankan aktivitas tentunya dari rumah. Nah, kalau hari ini kebetulan hadir di tempat ini karena undangan sahabat Ade Ismail ini karena penting. Bro Depta. Woi, ini lebih hangat ini kalau disapa bro ya. Iya, kita harus panggil bro ini. Pak, ini bro atau Pak ini? Bro ya. Iya. Salah ya. Cocok gitu. Ya. Bro, siap. Dosen apa nih bro? Di MKT ya, di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, diamanahkan untuk mengajar MKDU, jadi mata dasar umum. Yang apa kalau sebelumnya Pancasila, ini di pembelajaran semester akhir ini kebetulan mendapatkan kemuhammadiyahan untuk mengajar di kemuhammadiyahan. Oh, berarti sampai ini kader Muhammadiyah. Kelihatan enggak wajah-wajah yang Muhammadiyah? Katanya ada ya? Apa itu? Apa petinggi di anak muda Muhammadiyah? Gimana? Juga. Apa jabatannya di Muhammadiyah, Pak? Di Muhammadiyah saat ini aktif di Pemuda Muhammadiyah, di Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Samarinda. Kesempatan untuk belajar lah. Anak muda, karena kita ini bro bicara tentang anak muda. Gimana menurut Bro Depta? Siap. Tentang anak muda itu? Saya sering kali menggunakan tagline anak muda gitu ya. Makanya anak muda ini sebenarnya sebagai aset, potensinya sangat besar, kemudian ide kreatifnya juga sangat besar, apalagi soal terkait gagasannya kan ini sangat besar sekali. Saya selalu meminjam apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan, bahwa anak muda itu selalu memberikan harapan di depan, dia tidak pernah menjelaskan tentang sejarah yang di belakang. Nah, tinggal bagaimana peran anak muda hari ini, misalnya beberapa kampus di Samarinda khususnya, kan ketika belajar di kampus sebelum pandemi ini kan tentunya banyak aktivitas. Nah, kita sering kali mendengar ada mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, kunang-kunang, kuliah nangkring, dan sebagainya. Nah, peran anak muda yang seperti apa sih yang diharapkan oleh Samarinda khususnya ketika kita membicarakan Samarinda? Banyak problem ketika mau kita bahas pada kehidupan sehari-hari, banjir, persoalan yang lain dan sebagainya. Nah, apakah ketika kita membahas itu kita sebagai penyumbang kegagalan tersebut? Dalam arti ketika kita mengkritisi banjir, kita juga masih ikut buang sampah sembarangan. Ketika kita mengkritisi kemacetan di jalan, kita masih berjalan lewat pinggir trotoar yang sebenarnya tidak boleh. Nah,
Sebenarnya kita mau jadi anak muda yang mana? Anak muda yang hanya bisa mengkritisi saja atau berpartisipasi untuk mengurai permasalahan tersebut. Nah, tentunya kita memilih untuk mengurai permasalahan tersebut kan. Ditahannya, dia ngomong terus supaya aku nggak nanya coba ya. Nanti kalau aku nanya dia udah jawab duluan gitu. Itu. Jadi harusnya nggak cuman protes aja kita ya. Nggak harus. Apalagi ya. anak muda ya. Ya, selain menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah atau kebijakan tertentu yang memang itu tidak menguntungkan bagi individu khususnya atau kelompok, yang penting kelompok ya, bukan hanya individu. Ya dia juga harus punya solusi. Solusinya apa? Jangan hanya mengkritik saja tapi tidak bisa menyampaikan solusinya. Tapi kan banyaknya kayak gitu bro. Ya ngeritik. Habis itu udah hilang. Ya apalagi kalau Bro Ade baca di media sosial hari ini ya, itu barbar semua isinya. Sampai-sampai kita bingung yang mana yang yang benarnya. Pokoknya netizen maha kuasa lah di dalam media sosial itu ya. Gimana? Maka nggak hanya mengkritik tadi, tapi kita juga seringkali harus terlibat di persoalan-persoalan yang misalnya gerakan memungut sampah dan lain sebagainya. Ketika ada banjir kita juga ikut terlibat turun ke bawah. Bro, bicara tentang sosial media tuh sekarang tuh serem tau lah. Gara-gara sosial media tuh orang udah gimana seremnya? Gara-gara sosial media tuh orang dulu berteman baik, ya. Sekarang baku musuh. Gimana menurut Bro Depta ini? Saya punya pengalaman pada saat Pilpres tahun lalu. Gimana? Tapi setuju nggak? Apa itu yang disetujui? Gara-gara sosial media bisa merusak hubungan baik, entah itu keluarga atau teman gitu kan? Ya, ini memang persoalan emosional ketika di sosial media kan kita nggak tahu kan. Kadang orang membaca isi pesannya, wah ini orangnya marah-marah, padahal yang ketik senyum-senyum, tertawa-tawa. Bahkan memang seringkali dibuat dramatis. Artinya dramatis itu ketika kita sedang menyampaikan gagasan di sosial media atau dibuat sangar kan. Padahal dalam kesehariannya orang itu lucu, suka bercanda, tapi ketika kita membaca media sosial atau isi pesannya, ini orang kok bisa marah. Nah, ini kan tinggal persepsi saja. Kembali tadi bahwa ya seringkali kita tersinggung karena media sosial. Karena kenapa? Tadi kita nggak tahu orang ini bercanda atau tertawa dalam menulis, tapi kita sudah menafsirkan bahwa ini orang ini nggak paham tentang apa yang kita rasakan seperti kan itu. Juga sekarang tuh bro, arah kritiknya juga sekarang gayanya udah berubah. Media sosial. Iya, mereka tuh ributnya di media sosial akhirnya. Kita tuh ngeritik karena mungkin nanti ke depan nggak perlu demo di depan kantor DPR. Media sosial ya. Cukup tag Instagram DPR Kaltim gitu ya, recokin gitu. Gimana tuh menurut Bro Depta terkait transisi perubahan perilaku sosial kita saat ini? Sebenarnya ada positif dan negatifnya. Kalau saya lihat bahwa secara tidak langsung penggunaan media sosial itu meskipun tidak bertemu itu kan mengganggu psikologis ya, mengganggu psikologis sekali. Misalnya ada persoalan pemerintah ini tidak bisa menuai mengatasi problem banjir. Nah, media sosial itu diserang, dihujat, dimaki dan lain sebagainya. Dan itu sangat mengganggu dalam arti psikologis pemerintah, kemudian orang-orang yang berkepentingan di situ juga melihat. Nah, jika sebelumnya misalnya kita mengkritisi kebijakan dengan turun secara langsung atau demonstrasi, itu kan hanya beberapa arah yang mengetahui ya. Misalnya kita dengan pemerintah atau pada situasi tertentu masyarakat yang kebetulan lewat macet dan dipublikasi oleh beberapa media memang terlibat di dalamnya. Nah, dengan menggunakan media sosial bukan hanya masyarakat situ saja yang tahu, bahkan seluruh Samarinda, dan nilai blow up-nya lebih cepat menggunakan media sosial itu. Tapi ya sayang sekali tadi para pengguna media sosial menghujatnya ya. Nggak bijak ya. Apa kata kebun binatang bisa keluar semua di situ. Bahkan kalau sudah trending itu udah gila-gilaan, nggak bisa dibendung lagi. Oke, bro, ini lagi-lagi kan sekarang lagi pandemi corona tuh. Ya. Semua orang lagi susah, gitu ya. Apa menurut sampean
Susahnya ini udah susah banget gak sih? Ini susahnya dalam arti apa ini Ya susah? mahasiswa lah, kita Oh, posisikan oke. sebagai mahasiswa gitu. Kayak apa perjuangan sampean bro? Maksudnya ini kita kasih, sebenarnya saya nanya ini ke seluruh pemateri sih, Iya. narasumber yang Iya. hadir tentang kesulitan saat ini. Kita harus seperti apa? Harus kalah dan mengeluhkah dengan kondisi saat ini, atau kita harus melawan, atau seperti apa? Dalam masa pandemik ini tentunya pembelajaran semua cepat berubah ya, cepat berubah artinya kalau saya bicara sebelumnya misalnya di angkatan kita itu perubahan kurikulum masih stagnan. Kalau sebelumnya kita memperjuangkan untuk tidak melakukan ujian nasional kita tolak ujian nasional. Nah, hari ini ujian nasional tidak ada. Kalau dulu kita minta banyak libur di kampus, ini banyak ketika dikasih libur sekarang banyak mahasiswa yang protes. Nah, dalam arti ke depan kalau misalnya kita sering membaca beberapa artikel atau informasi, gaya bekerja kita, gaya apa yang kita lakukan hari ini ya di sini pembelajarannya. Misalnya saya menyayangkan ketika ada video salah satu desa di Jawa kalau tidak salah itu ada masyarakatnya di pedesaan itu membuang sayur mayur ya. Rame karena tidak laku. Nah, itu kan sangat sayang sekali di saat pandemi seperti ini. Karena kenapa? Karena orang berdagang atau orang mencari ekonomi sekarang kan tidak konvensional ya, melakukan online. Nah, anak-anak muda yang kreatif bisa memanfaatkan itu, bekerja sama, menjual. Saya fotokannya publikasi karena dia punya media sosial kemudian disebar. Nah, ke depan bekerja juga seperti itu. Harus kreatif tentunya. Misalnya Bro Ade sebagai dosen juga hari ini dituntut untuk belajar dari rumah, bagaimana cara mengajar, bagaimana mahasiswa juga dituntut kreatif dalam belajar, membaca dan mencari sebanyak-banyaknya informasi. Bicara tentang susah-susah hidup, katanya lumayan juga perjuangan Bro Depta ini untuk bisa selesai S2 aja itu. Gimana Pak? Apakah benar pendidikan itu hanya berpihak kepada orang-orang yang mampu saja atau seperti apa? Itu saya senang dulu baca-baca bukunya Mas Eko Prasetyo itu kan, orang miskin dilarang sekolah, orang miskin dilarang sakit dan sebagainya. Kadang agak miris atau sedih lah ketika memang kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan ekonomi terhadap pendidikan dan atau lain sebagainya. Tapi kan pada kesempatan lain pemerintah juga mendorong untuk penyelenggaraan pendidikan misalnya di Kalimantan Timur dengan banyaknya beasiswa dan sebagainya. Nah, sayangnya ketika saya kuliah di S2 dulu, beasiswanya dicabut, sudah tidak ada. Giliran udah lulus, nongol beasiswanya. Giliran sudah lulus, nongol beasiswa. Saya secara pribadi pendidikan tetap penting karena meskipun pendidikan non formal itu juga harus, tapi formalnya juga tetap harus dijalankan. Kalau sempat sulit juga kah? Sempat sulit karena tapi tetap berusaha untuk lanjut. Ya tetap berusaha. Apalagi misalnya di dalam situasi kerja harus berkuliah dan harus mencukupi keluarga, kehidupan sehari-hari ini kan penting juga kan, dan itu harus dibagi-bagi ya. Lengkap perjuangan ini. Di sisi lain beasiswa pada saat itu tidak ada, tapi saya ini kadang selalu harus mengukur diri bahwa ketika saya sulit ternyata masih ada orang yang lebih sulit daripada saya, dan itu menjadikan motivasi buat saya. Orang dia aja bisa dalam kondisi seperti itu, kenapa saya harus menyerah? Ternyata teman-teman bisa ya, itu menjadi motivasi bagi saya lah. Oh, jadi sebenarnya dulu juga sempat ngedon juga ya? Sempat ngedon. Ini cari dana di mana? kebutuhan ada 4. Untung masih banyak orang-orang baik di sekitar kita. Ini penting ya. Nah, ini bicara tentang orang baik di sekitar. Kan banyak orang itu merasa nggak nyadar itu, Pak. Ternyata membangun jaringan itu penting ternyata ya. Gimana? Sangat penting. Kalau saya sih makanya tadi kalau di quote saya buat pendidikan tadi, kalau kita tidak kaya harta, maka tinggilah ilmu. Karena ada 2 orang yang didengar
orang yang memiliki harta dan orang yang tinggi ilmunya. Tapi kan orang yang memiliki harta bisa habis. Nah, tapi orang yang tinggi ilmunya selalu dimanfaatkan dan didengar. Yang kedua, berikutnya, ketika kita nggak punya harta, kita selalu investasi kebaikan. Kebaikan apa, mau angkat bantuan orang, disuruh dorong motor dan sebagainya. Tapi kan suatu saat ketika motor kita mogok, bukan orang itu yang akan membantu, tapi ada bantuan dari orang lain mendorongkan motor kita dan sebagainya. Dalam investasi kebaikan itu, ya apapun yang kita bisa lakukan buat orang, pasti ada orang-orang lain yang akan membantu kita. Jejaring tadi sangat penting. Ketika kita mempunyai jejaring dimanapun, ya tinggal komunikasinya saja kan, komunikasi minta bantuan ini, tolong ini dan itu. Ketika Bro Ade sudah pernah saya tolong, masa ketika saya minta tolong cuek begitu aja kan, itu apa namanya kalau gitu? Saya enggak berani cuek sama Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Kota Samarinda ini. Siap. Oh jadi begitu ya? Oke. Karena pandemi corona ini Pak, semua orang sedikit senggol, marah. Gitu, karena senggol dikit marah kan, karena susah, orang sekarang ekonomi susah. Kita juga di UMKT banyak yang dengar mahasiswa kesulitan gitu kan, bahkan kita juga kesulitan gitu. Tapi ya itu benar kata Bro Depta tadi, ya harus berjuang karena susahnya kita ada lagi yang lebih susah. Ada yang lebih susah lah di gitu situ. Ya. Oke, apalagi tentang kita bicara tentang pemuda saat ini, Bro Depta. Nah, bagaimana dengan perbedaan pemuda zaman dulu sama pemuda saat ini? Sampean ngerasakan perbedaan nggak sebagai seorang anak muda yang aktivis dan akademis? Wah, gimana? Kalau saya ini belum singgah di masa dulu, jadi masih transisi. Nggak mau ngaku dia. Transisi artinya saya juga mendapatkan pengalaman sebelumnya dan saya juga masuk dalam transisi yang saat baru ini. Jadi kan kita masih merasakan keduanya kan. Jadi ketika anak-anak muda hari ini berdebat dengan enak yang dulu, maka kita juga harus berdebat bahwa kehidupan hari ini nggak bisa kita ukur dengan kehidupan yang sebelumnya, aktivitas sebelumnya. Jika sebelumnya tadi kita belajar dari kampus dengan suasana yang kadang bosan ya, pernah nggak ngerasakan dosen menjelaskan sepanjangan. Makanya kalau saya dulu kuliah, kalau misalnya sekiranya ada mata kuliah yang menurut saya berat atau tidak enak, ada seminar yang lain, saya lebih datang seminar. Seminar membahas apa dengan pemateri yang luar biasa. Nah, hari ini teman-teman kan sambil kaum rebahan kan bisa belajar di mana saja, web banner di mana saja, mau dengar diskusi Zoom apa saja bisa didapatkan di situ. Nah, di situ informasi-informasi yang kita bisa gali. Tapi kalau hanya dalam situasi pandemik seperti ini kita cuma rebahan aja tanpa mendengar informasi dari luar itu sedang berkembang apa, kita sangat lambat untuk mengetahui, karena orang yang mendapatkan informasi cepat dan lebih dulu itu ya itu yang orang-orang yang beruntung gitu ya. Jadi zaman sekarang tuh udah bukan zamannya lagi yang ini ya, yang hebat dan cerdas sebagaimanapun, tapi kalau dia nggak cepet ya ketinggalan dengan zaman era-era digital 4.0 saat ini. Makanya kita sendiri kan ada beberapa perangkat yang kita misalnya belum tahu tentang aplikasi ini aplikasi apa sih sebelumnya. Aplikasi hari ini orang misalnya Bro Ade banyak nggak ngelihat media sosial teman-teman yang mempublikasi tentang desainnya. Mereka pernah nggak belajar desainer untuk desain Corel di sebelumnya? Tapi kan hari ini kita bisa lihat kan ucapan selamat. Nah, kita dituntut untuk belajar seperti itu. Hal-hal yang sederhana kan, hal yang sepele ya. Betul. Terpaksa kita juga harus download aplikasi ini untuk belajar sendiri dalam mengikuti perkembangan itu. Betul. Termasuk dengan program ini juga ya. Iya kan? Ya, program ini hadir dari hasil transformasi melihat perkembangan zaman. Di mana orang sekarang trennya adalah lebih ke YouTube, ya kan, melihat YouTube, dan hampir semua sekarang orang bisa kalau dulu orang mau terkenal dia harus jadi artis kan, jadi stasiun TV. Sekarang orang bisa memperkenalkan dirinya sendiri coba dengan platformnya dia. Gimana tuh Pak? Saya
melihat podcast di OMKT ini memang semenjak awal ya saya ikutin karena ternyata menarik gitu. Menarik ya? Menarik menghadirkan pembicara-pembicara yang sifatnya kekinian tentang membahas isu yang sedang berkembang. Sebelumnya saya belum pernah melihat di salah satu universitas Kalimantan Timur lah selain OMKT. Nah, OMKT ini memang pelopor dalam gerakan podcast. Betul, makanya kemarin tadi itu kuncinya harus cepat ya. Cepat. Nah, tapi hari ini selain OMKT saya bisa menemukan podcast lain. Sudah ada ya? Beberapa teman saya juga menciptakan podcast untuk ngobrolin tentang dialog-dialog. Nggak apa-apa, yang penting kita duluan. Ya, itu kan pelopor itu penting. Iya, jadi harus cepat ya gitu. Jadi kita juga mikir sekarang bahwa orang akses digitalisasi itu sangat mudah gitu kan, apalagi target kita adalah anak-anak muda kan. Jadi kita di UMKT itu berpikir model seperti apa sih supaya kita bisa memberikan informasi kepada halayak ramai khususnya anak muda kan. Akhirnya kita nonton YouTube segala macam, kok trennya Deddy Kobuzer ini besar banget ini kan, ternyata asik juga kalau lihat orang ngobrol-ngobrol gitu. Akhirnya kita bersepakat, wah UMKT kenapa kita nggak buat podcast UMKT gitu kan, dan akhirnya ya sudah sampai episode 16 ini, nggak nyangka sudah juga. banyak ya. Dulu Bro Ade kalau S1 ketika kuliah cari informasinya dari mana? Papan pengumuman, ngantri dan lain sebagainya. Mading. Kita dulu bikin mading, Pak. Bayangkan ketika dulu kita S1 sekitar berapa ribu yang ikut ujian. kita harus ngantri madingnya ngeliatin satu di madingnya itu dan bergiliran. Kita di belakang dulu. Cari nama kita yang mana di situ. Tapi dulu gitu ya? Dulu begitu kan, itu iya, kan betul. hal yang membanggakan ketika dulu. Cuma hari ini ketika hari ini dilakukan itu hal yang paling menyebalkan. Capek Dan tidak berkemajuan teknologinya. Tidak relevan dengan perkembangan zaman. Di masa seperti ini, teman-teman atau Bro Ade tinggal ketik aja namanya kan, masukkan nama atau NIM-nya sudah munculnya ternyata maaf Anda tidak diterima. Silakan coba lagi ya. Ini kan sedih. Dulu selain itu kita harus beli koran, cek nama kita di situ. Iya ya, dulu kan beli waktu kuliah itu nunggu pengumumannya dari koran. Dari koran. Saya dari koran, kemudian ditempel juga di mading di kampus. Dan itu 10 tahun yang lalu loh, bentar aja ya. Sebentar saja. Sudah dalam 10 tahun transformasi kita. Perubahan itu cepat kan. Besar sekali bedanya. Makanya tadi sekali lagi kalau teman-teman mahasiswa atau anak-anak muda di luar sana yang tidak mengikuti perkembangan ini ya kita ketinggalan. Oke. Terakhir Pak Depta, dengan cepatnya perkembangan zaman dan digitalisasi ini kadang juga sering disalahgunakan, Bro. Ya banyak. Misalnya kemarin siapa konten kreator yang ditangkap polisi itu, Ferdian Paleka ya gitu kan, itu konten-konten negatif gitu kan. Kayak mana? Apa yang harus kita lakukan untuk supaya nggak salah arah gitu sebagai seorang pemuda dan mahasiswa aktivis gitu? Kunci dari anak muda itu kan eksis tapi berasal dari eksistensi. Kadang kita ini perlu eksis, kemudian publikasi, tapi kita tidak sadar bahwa apa yang kemudian membuat kita eksis itu positif atau negatif. Nah, sayangnya tadi beberapa orang memilih, misalnya konten kreator tadi ya, kenapa kemudian memilih hal ngeprank sampah tadi? Kan itu dia hanya pingin eksis dengan jumlah viewersnya peningkat, tapi kan pada kesempatan lain bisa mendapatkan eksis yang positif. Saya kalau ada beberapa konten Baim Wong atau lain beberapa teman-teman kan patut untuk ditiru ya. Bagaimana sih menjadi orang-orang baik selain dia. Nah, betul. Harusnya hadir juga dengan teman-teman. Minimal kalau dia nggak bisa menolong tadi dalam investasi kebaikan, dia tolong temannya dalam sifat yang mudah-mudah. Oke. Saya dengar Pak Bro Depta ini buka juga, dia punya channel YouTube juga ya. Saya belajar dari OMKT tadi. Silakan like, komen dan subscribe channel YouTube-nya Bro Depta gitu ya. Dan bagi mahasiswanya Bro Depta, silahkan di subscribe channel dosen muda ya. Podcast OMKT ya gitu. Oke, Pak Depta, terakhir saran sampean untuk seluruh mahasiswa di UMKT dan ya di seluruh Kalimantan Timur lah. Kira-kira apa pesan Anda di tengah
ketidakjelasan sosial kita saat ini, khusus untuk anak mudanya? Ya, yang pertama tadi tetap ikuti perkembangan zaman. Kemudian yang dua, terus menjadi anak muda yang pelopor. Pelopor itu kan ada beberapa macam pelopor, pelangsung dan penyempurna kan. Tinggal yang mana mau dipilih kan. Tapi pada dasarnya siapa yang mencari ide lebih cepat itu dia yang selalu terpublikasi duluan. Banyak belajar tentang apa yang dibutuhkan ke depan dimulai dari hari ini. Hari ini kita merasa berat tapi ada hikmahnya di dalamnya. Jika sebelumnya Zoom itu belum kita kenal, tapi dia sudah, orang yang memilikinya sudah menyiapkan alternatif ini ya, siapa tahu teman-teman bisa menyiapkan ide-ide berikutnya kan. Hari ini kita meskipun sudah masuk dalam kehidupan new normal, tapi kita masih ketakutan dalam keluar rumah, beraktivitas dan lain sebagainya. Nah, orang masih menginginkan atau masih ingin dimudahkan dengan aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya belanja nggak harus keluar, sudah bisa datang, apapun yang bisa dilakukan bisa datang langsung ke rumah, kan masih bisa kita lakukan kan. Nah, teman-teman ya tetap harus mencari peluang dan mengambil hikmah dari pandemik ini. Oke. Pesan sampean untuk mahasiswa yang lagi kesulitan bayar SPP, Pak. Gimana, Pak? Kesulitan. Karena banyak ini teman-teman adik-adik mahasiswa kan, dia lagi kesulitan bayar SPP semua karena kena dampak corona. Gimana? Saya juga sulit untuk mengungkapkan ini ya, apalagi ngerasakan sama-sama dalam situasi tertentu. Beberapa jurusan memang masih relatif mahal dalam SPP ya, apalagi misalnya kesehatan. Kesehatan, kondisi orang tua juga tidak berkecukupan. Mau mencari kerja pada saat pandemik juga sulit. Nah, ini kan serba dilematis ya dalam melanjutkan kuliah atau berhenti. Tapi saya kira selagi masih ada kesempatan, masih ada kemauan ya tetap dilanjutkan lah. Yang kedua, kesempatan misalnya mencari peluang yang lain, beasiswa dan lain sebagainya tetap masih ada. Menjadi orang, ya tadi kalau misalnya kita berdiam diri di rumah saja, orang nggak akan tahu siapa kamu, siapa Anda. Tapi kalau kita menyiapkan konten, ada ide yang positif, orang-orang melihat, kita nggak akan kesulitan lagi. Bahkan kadang orang yang memanggil kita gitu datang ini dong, ini dong. Dan mencari kerja sekarang nggak saatnya lagi mengantar lamaran ke tempat kerja tersebut, tapi orang akan menilai apa sih yang sudah dihasilkan orang ini. Orang melihat Facebooknya, orang melihat Twitternya, orang melihat hasil-hasil karyanya. Kalau itu memungkinkan ya itu yang dibutuhkan hari ini. Sama ini bro, saat ini tuh anak muda itu dengan konten kreatornya dia bisa bikin perusahaan yang luar biasa. Dan bagi orang tuanya tuh orang tuanya nggak tahu kamu ini kerja apa sih, apa? Ya kan, nongkrong di kafe terus kan. Tapi dia bisa maintain banyak perusahaan itu untuk ngurusin manajemen sosial medianya, konten YouTube-nya dan gitu-gitu. Nah, itu yang belum banyak saat ini gitu ya. Memang kayak termasuk video-video yang dibuat oleh OMKT kan keren-keren kan. Saya lihat keren-keren, ternyata informasinya mahasiswanya sendiri yang buat. Itu kan menarik kan. Ya, itu kreativitas anak-anak mahasiswa. Kreativitas teman-teman mahasiswa. Kadang saya ini masih punya iri gitu kan. Tapi irinya nggak lihat orang punya motor, punya mobil. Tapi iri kalau bisa bikin bagus gitu. Bisa sebagus itu. Kadang ya saya pengen belajar, mengundang mereka belajar bagaimana sih caranya buat seperti itu. Kalau mereka sendiri bisa ya kita harus bisa. Nah, ternyata yang punya seperti itu kan mereka nggak kesulitan sekali kan. Nggak kesulitan, bahkan orang-orang yang butuh dalam kreativitas itu dia malah memanggil untuk menawarkan pekerjaan. Bukan dia yang cari kerja, malah dicari-cari orang. Nah, itu harus dibutuhkan hari ini. Misalnya teman-teman yang di kesehatan buat eksperimen, misalnya obat-obatan rumah, racikannya bagaimana dan sebagainya. Ketika ke depan orang melihat itu bermanfaat ya dia akan dipanggil. Oke, Bro Depta, luar biasa. Karena keterbatasan waktu tidak terasa kan? Tidak terasa, ini cepat sekali. Oke, terima kasih. Ya, saya terima kasih sudah diundang di podcast OMKT. Ya, kita juga bangga ini punya dosen muda yang nggak cuma diam di rumah dan selalu bekerja keras ya. Jadi kerja keras itu nggak nunggu dari tuanya ya. Harus dari sejak muda udah berjuang gitu. Kayak Bro Depta inilah. Kita doakan Bro Depta sukses lah ya. Amin.